dipersembahkan oleh... Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Tema kita hari ini adalah mengenai Idul Fitri. Bagaimana merayakannya, bagaimana memaknainya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu ibu-ibu yang sudah dari pagi udah hadir di sini. Dari malam saya rasa ada yang nginep di sini nih. Ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Perwati Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Majelis Taklim Nurul Fatimah Matahari Pangkep. Jauh ini mas, jauh. Kepulauan. Dari Pangkep bukan. Oh. Kan Pangkep ada dua, ada Pangkajene, ada kepulauannya. Ini Pangkep daratannya. Ya Pangkajene dan kepulauan. Bukan kepulauannya, bukan. Ini kira-kira 3 jam dari sini. Masya Allah, ya, jauhnya. Ini berarti habis taraweh dia jalan ke sini nih. Ya. Ya. Lalu kemudian Majelis Taklim At-Taqwa BTN Pepabri. BTN Pepabri itu organisasi pensiunan veteran Republik Indonesia. Oh, ya. Organisasi veteran. Lalu kemudian Ibu, terima kasih sudah hadir. Ini ibu-ibu dari Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI Wilayah 01 Makassar. Orang radio beda Pak Ustadz. Radio. Papa Charlie Ini Romeo. radio khusus RRI Bu ya? Bukan. Semua radio. Oh Masya Allah, semua biar radio rusak. Bukan. Ada Pak Ustadz. Radio rusak, radiologi bukan termasuk sini. Ya. Kemudian Majelis Taklim Al Marhama Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Bu. Berarti ini ibu-ibu yang suaminya pegawai kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Masya Allah. Oke. Ya. Dan terakhir ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Mardiah Makassar. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Bukan kaleng-kaleng memang ini Mas Boyu. Gaspol Pak Ustadz. Hari kemenangan soalnya kan. Ya. Silakan Pak Ustadz, mohon petuahnya untuk melanjutkan tema kita. Jadi tadi Bu, yang pertama kalau kita mau ikuti sunnah Rasul, malamnya mulai habis maghrib, Ibu selesai buka takbiran. Takbiran. Biasa dulu di kampung-kampung Bu, di kampung-kampung takbiran keliling. Ya, pakai obor, jalan. Nah, sekarang modern. Ya, mulai pakai mobil, ya, malah ada kendaraan hias. Itu bukan takabur, tapi bagian daripada sukacita lepas kita dari perjuangan mengendalikan hawa nafsu. Nah, besok paginya, Ibu, besok pagi, maka setelah itu sunnah mandi. Mandi, bukan mandi junub. Mandi sunnah Idul Fitri. Bagaimana caranya? Sama ketika Ibu mandi junub, cuma bedanya bukan wajib. Ini sunnah sebelum ke masjid Pak Ustadz? Ya sebelum ke masjid. Ya Ibu wudhu dulu. Ya sudah wudhu, mandi. Ya boleh diucapkan, kalaupun tidak diucapkan juga tidak apa-apa. Yang penting ada dalam hati, saya mandi ini untuk mandi sunnah Idul Fitri. Ya kanan dulu 3 kali. Baru kiri lagi 3 kali, baru seluruh anggota tubuh. Bagaimana kalau tidak ada timba Ustadz, kita pakai shower? Nah. Itu yang begini? Iya betul. Kasih begini saja, 1, 2. Gitu? Nah sudah. Ya sudah Bu ya? Ya sudah. Seluruh pakai sikat gigi, sunnah Ibu. Pakai sabun, pakai sampo. Ibu merasa sudah rasa bersih. Nah, terakhir basuh kaki. Basuh kaki, sudah itu kalau Ibu tidak kentut, tidak kencing, Ibu tidak harus wudhu lagi. Langsung sholat id Pak Ustadz? Belum, kan belum sampai lapangan. Oh iya. Enggak, maksudnya enggak perlu wudhu lagi setelah itu. Ya, kalau Ibu tidak kencing dan tidak kentut, kecuali Ibu sedikit Ustaz, tetap batal, biar sedikit ya. Nah sudah ibu-ibu baru kita
sunnah memakai parfum. Tidak ada parfum, pengharum ruangan pun jadilah. Jangan dong, beda dong Pak Ustadz. Nah, yang penting parfum. Ada wanginya. Kenapa disunnahkan pakai parfum, Bu? Kan kita kan mau ke lapangan nih ceritanya. Jangan sampai bau badan kita mengganggu orang. Begitu Islam sangat memelihara itu namanya kerukunan. Jangan sampai kita takbir Allah. Wish, di samping kita. Wow. Dia kenang itu sampai mati, Bu. Besok kita lewat depan rumahnya, dia bilang, itu sunnah pakai parfum, ya, sunnah pakai sikat gigi, ya itu sunnah. Artinya apa? Kalau dia lakukan sunnah, nilainya di hadapan Allah lebih besar daripada tidak. Nah, apalagi Ibu? Nah, Ibu kemudian menuju ke tempat Idul Fitri. Ya, pakailah Ibu. Jangan sampai kelihatan auratnya. Ada orang pergi Idul Fitri karena mau kelihatan bajunya. Kudung sholatnya disimpan di dalam. Akhirnya kelihatan lehernya. Kelihatan pahanya. Itu yang saya sebut tadi, sudah bersih dikotori lagi bajunya. Jadi menuju ke lapangan, sudah tutup aurat. Sambil Ibu sebelum keluar rumah, Ibu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Keluar. Rasulullah jalan kaki. Sunnahnya. Tapi kalau Ibu tinggal di Tamalandrea, BTP, mau ke Karebosi, jangan jalan kaki, Bu. Kenapa Pak Ustadz? Selesai orang sholat baru sampai. Iya toh? Maka sepanjang jalan Ibu takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Cuma yang banyak anak-anak kita bukan takbiran. Apa? Update status. Hai guys. Persiapan Idul Fitri. Begitu jalan, hai guys. Kita sudah ke lapangan guys. Sibuk guys, ditabrak mobil. Iya kan? Maka ibu-ibu beritahukan anak, cucu untuk datang. Jangan mengganggu ketertiban umum. Ya, sepanjang jalan puji Allah. Muliakan Allah, besarkan Allah dengan kalimat takbiran. Apalagi disunahkan bawa uang. Untuk apa? Sedekah. Kalau perlu uang baru. Ya, uang baru, Bu. Biar 10.000 tapi baru, senang itu anak-anak. Rasulullah itu membagikan kepada anak-anak waktu itu supaya apa? Tidak boleh ada orang yang berduka di hari Idul Fitri. Tidak boleh ada orang bersedih di hari Idul Fitri. Maka kalau kita lihat ada anak-anak yang lagi di pinggir jalan, lagi berduka, bersedih, kasih dia, gembirakan. Ya. Sepanjang jalan sunnah jalan kaki sambil memuji Allah. Ya, apalagi Rasulullah ketika pergi beda jalannya waktu pergi, beda pula jalannya waktu pulang. Jalurnya beda gitu Pak Ustadz? Beda. Misalnya datangnya pakai jalur ini, ya. Pulangnya jalur sebelah ini. sana. Tujuannya apa? Satu, Nabi ingin menyapa semua sahabat. Kan beda yang tinggal di sana, beda lagi tinggal di sini. Nabi ingin menyapa sahabat-sahabat supaya kelihatan semua. Yang kedua, itu makin banyak kita lewati, makin banyak saksi nanti di akhirat. Rumput, tegel, aspal, itulah Nabi anjurkan. Kalau kau pergi sholat jamaah, usahakan beda jalannya waktu pergi, beda juga waktu pulang. Supaya apa? Tambah banyak saksinya. Itulah juga nanti kalau kita di masjid itu kan, kalau kita sholat sunnah 2 rakaat pindah. Supaya apa? Tambah banyak saksinya. Jangan juga ibu, kalau mau sholat di Tamalandrea, ibu pergi Pare-Pare dulu. Jauh banget Pak Ustadz. Supaya tambah banyak saksi. Belen-belen namanya itu. Insya Allah nggak seperti itu ya Ibu ya. Jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Setelah ini kita akan dengarkan pertanyaan dari jamaah yang hadir di sini. Untuk itu tetaplah bersama Gaspol Sahur.
dipersembahkan oleh